Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Mulyani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kajian Islami di Indonesia. Kepada pemateri 1, saya dipersilahkan. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Tapi juga ada yang paling tidak jelas. Para pedagang muslim sudah ada di sebagian wilayah Indonesia selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan dalam masyarakat lokal. Secara umum, ada dua proses. Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses kedua, orang-orang asing Asia, Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di wilayah Indonesia, kawin dengan penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. Dalam masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat negara-negara yang bercorak Indonesia Hindu. Di Sumatera terdapat kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Di Jawa, Majapahit. Di Sunda, Pajajaran, dan di Kalimantan, Daha dan Kutai. Agama Islam yang datang ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari kebanyakan rakyat yang telah memeluk agama Hindu. Agama Islam dipandang lebih baik oleh rakyat yang semula menganut agama Hindu karena Islam tidak mengenal kasta dan Islam tidak mengenal perbedaan golongan dalam masyarakat. Daya penarik Islam bagi pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Indonesia Hindu agaknya ditemukan pada pemikiran orang kecil. Proses-proses Islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dukungan dua pihak, orang-orang Muslim pendatang yang mengajarkan agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Fokus pandangan teori ini tentang masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta mazhab Syafi'i, teori Persia lebih menitikan beratnya tinjauan kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dan Persia. Antara lain, peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian Syiah yang kematian syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur Asyura di Minangkabau. Bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain di Sumatera Tengah sebelah barat. Disebut bulan Tabut, diperingati dengan menggarak karanda Husain untuk dilemparkan ke sungai atau ke dalam perairan lainnya. Keranda tersebut disebut Tabut diambil dari bahasa Arab. Adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj berkembang terus dalam bentuk puisi sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup abad ke-16 dapat mempelajarinya. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi, harakat, dan pengajian Al-Quran tingkat awal. Di Jawa, proses Islamisasi sebenarnya sudah berlangsung sejak abad ke-11 Sejak itu sampai abad ke-13 dan abad-abad berikutnya. Terutama setelah Majapahit mencapai kebesaran, proses Islami di pelabuhan-pelabuhan terus berlangsung. Di sanalah kerajaan Islam pertama Jawa, yaitu Demak, berdiri diikuti kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat. Demak berhasil menggantikan Majapahit. Dilanjutkan kerajaan Pajang, kemudian Mataram. Ulama-ulama yang beberapa mengembangkan Islam di Jawa adalah Wali Songo. Pada taraf permulaan, saluran Islami adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama dan kiai mendapat pendidikan agama.
Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu, mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta di Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren Giri ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.